Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala ma'ala wa ma'amuna wa asnafuna wa rijaluna wa ulama'una al-amiluna al-mu'minuna al-mukhlisun Anallah yudhiru niyatina fi niyatihim wa umumana fi ulumihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa likulli niyatin sholihah min khairati dunya wal akhirah wa anallah yaftah alaina wa ala awladina wa dhurriyyatina wa la taramilatina Utuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa anallah yaj'aluna minal ulama'il 'amilin al-hadin al-muhtadin al-ghairud-dallin wa al-mudhillin wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hadha 'ala tanassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa ata alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah Allah masih perkenankan kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian tafsir Al-Ibris. Semoga yang kita lakukan ini memberi manfaat dunia akhirat. Ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan ayat 19. Ayat 19 surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim. Kakek eko nih ya. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'indatil 'arsy makin. Nggih kakek eko. Oh, mboten suara. Mutha'i thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kebanteran. Nah, maksudnya loh, dikunci ya nih, dikunci ya. Isor. Nah, kalau mending dicilik no. Ekonen dintekno. Loh, gak ngerti ya? Wah.
tes pun kita ulangi malih. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu setune Al-Qur'an iku laqaulu rasulin, yakti utawi Al-Qur'an iku pangucape utusan karimin kang mulya, dzi kuwatin kang duweni kekuatan, ing datil arsy ing ngersani zat kang kagungan arsy makinin tur kang kagungan kehormatan, muta'in kang den taati, summa amin mongko nuli ana kono panggonan pinercaya. Summa amin muta'in sama amin, sama ing dalam kono panggonan aminin pinercaya. Wa ma sahikum lan ora ana utawi kanca sira kabeh iku bibajinunin wong kang edan. Walaqad ra'ahu ya lan yakti teman-teman pirsa sapa Muhammad ing Jibril bil ufuqi ing dalem pejajahanmu al-mubin kang pertelo. Wa ma huwa lan ora ana utawi Muhammad alal ghaibi ing atase perkara samar iku bidhaninin kang den cipta goro. Wa ma huwa lan ora ana utawi Al-Qur'an iku biqauli syaitanin kelawan pengucape setan rajimin kang den bendu. Para bapak ibu hadirin, kita akan kaji dari ayat 19 sampai 25. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu betul-betul ucapan Rasul utusan karim yang mulia. Maksudnya Rasul ini adalah malaikat Jibril. Sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul merupakan ucapan daripada utusan Allah yang mulia. Berarti yang harus kita pahami, Al-Quran adalah ucapan. Al-Quran adalah ucapan. Ucapan itu bisa qaul, bisa kalam. Maka definisi daripada Al-Quran, mahwal Quran, Al-Quran kalamullah, ucapan Allah, al-munazzalu, yang diturunkan. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kita harus bedakan antara mushaf dengan kalam. Kalau mushaf itu kumpulan daripada lafaz-lafaz yang berisi kalamullah, namanya mushaf. Kalau kalam berarti ucapan. Maka dulu ketika ada pertanyaan, kalam Allah itu qadim apa hadis? Jawabannya apa? Qadim apa hadis? Kalam Allah, ucapan Allah itu qadim apa hadis? Qadim. Karena Allah itu bersifat qadim, wujud, qidam, baqo. Sementara mushafnya gimana? Ya pasti hadis. Karena setelah Al-Quran itu diucapkan oleh malaikat Jibril, lalu kemudian dihafal oleh Rasulullah, dari Rasulullah kemudian diimlakkan kepada para penulis wahyu, baru ada namanya catatan
tulisan lafaz Al-Quran, baru disimpan. Setelah sekian tahun di zaman Rasulullah belum ada kumpulan Al-Quran, yang ada masih hanya catatan-catatan yang tersebar di mana-mana, belum terkumpul. Maka akhirnya ketika zaman Sayyidina Abu Bakar mulai baru ada rencana mau mengkodifikasi, membukukan Al-Quran. Ketika di zaman Sayyidina Utsman baru itu betul-betul ada, kemudian terbitlah cetakan Al-Quran ala Rasmi Utsmani berdasarkan tulisan Sayyidina Utsman, maka disebut Rasm Utsmani. Rasmun itu tulisan, Utsmani Sayyidina Utsman, karena terjadi ketika zaman Sayyidina Utsman. Sampai detik ini Al-Quran yang kita baca itu plek persis, itulah yang dikodifikasi, dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, namanya Mushaf Rasmi Utsmani. Karena ada banyak sesuai bacaan itu ada sab'ah, ada 7 cara membaca Al-Quran, modelnya ada 7, kita hanya 1. Apa? Rasul Utsmani itu yang ada di sini, kemudian di Makkah, Madinah. Kalau panjenengan mungkin di daerah yang lain ada rasum-rasum lainnya, bukan lagi Al-Quran. Cara membacanya juga akhirnya berbeda. Maka jangan disalahkan ketika suatu saat atau jenengan lihat di YouTube lah, ada bacaan Al-Quran kok tidak pakai seperti bacaan kita, berarti bacaan yang lain, karena jumlah cara membacanya Al-Quran itu berdasarkan 7 orang imam qiraat. Salah satunya adalah Imam Asim yang kita pakai saat ini dalam membacanya. Kalau tulisannya Rasmu Utsmani, cara membacanya mengikuti Imam Asim, itu yang kita pakai saat ini. Jangan coba lihat di YouTube atau di mana, ada banyak orang yang punya keahlian membaca Al-Quran dengan qiraah sab'ah. Apa artinya? Cara membaca Al-Quran dengan model 7 model bacaan. Itu sudah. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul ucapan yang diucapkan oleh malaikat Jibril, utusan Allah yang mulia, namanya malaikat Jibril. Jadi di dalam khazanah keilmuan kita, bahwa Al-Quran itu turun 2 kali, turun 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, ditaruh di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz diturunkan kepada Rasulullah tadriji, beransur-ansur sesuai kebutuhan, pelan-pelan itu. Butuh berapa tahun? 23 tahun sampai selesai. Yang paling akhir, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Itu yang paling akhir. Yang paling awal, Iqra. Kapan awal itu diturunkan? Ketika dari malaikat Jibril kepada Rasulullah yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kapan? Kapan? Karena ada nuzulul Quran. Nuzulul Quran bulan apa? Ramadan. Terus ada yang 17 Ramadan. Itu apa? Loh, bukan. Al-Quran itu oleh Allah diturunkan wungkul kepada malaikat Jibril di Lauh Mahfuz, wungkul semuanya. Baru oleh malaikat Jibril
beransur-ansur sesuai kebutuhan. Berarti kan 2 kali. Kalau nuzulul Quran itu berarti akhir Ramadan, dari tanggal likuran Ramadan sampai akhir likuran Ramadan. Sampai para ulama berbeda pendapat kapan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar itu turunnya kapan? 10 akhir bulan Ramadan. Ditekankan lagi ketika malam-malam ganjil, tanggal 21, malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Nah terus 17 Ramadan itu apa? Biasanya kan memperingati nuzulul Quran itu kapan? 17 itu yang Al-Quran apa? Wong inna anzalna itu fi lailatil qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya aku telah turunkan Al-Quran fi lailatil qadar, di malam Lailatul Qadar, yang para ulama itu mengartikan 10 akhir bulan Ramadan. Dan ditekankan lagi ganjil. Yang 17 yang mana? Maka ketika Lailatul Qadar itu Allah turunkan ke mana? Ke apa yang saya bilang tadi? Lauh Mahfuz. Kemudian yang 17 Ramadan itu mulai Allah malaikat Jibril turunkan kepada Rasulullah ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu berarti ada 2. Yang pertama dari langit, kemudian ke Lauh Mahfuz, kemudian dari Lauh Mahfuz malaikat Jibril kepada Rasulullah, tadriji yang tadi beransur-ansur, yang dimulai dengan surat Al-Alaq itu. Maka yang kita peringati 17 Ramadan itu adalah ketika pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu, ketika di Gua Hira ketemu dengan malaikat Jibril, ada bunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min. Berapa ayat itu? 5 ayat yang pertama. Kemudian yang paling akhir ketika Rasulullah melakukan perjalanan haji wada, kemudian turun ayat paling akhir, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Karena setelah itu 6 bulan setelah itu Rasulullah meninggal. Setelah haji wada, jadi Rasulullah itu dalam seumur hidup hajinya sekali. Haji wada itu perpisahan. Kenapa perpisahan? Karena pasca 6 bulan setelah itu Rasulullah meninggal. Dan setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu tidak lagi turun. Malaikat Jibril sudah tidak lagi menemui Rasulullah membawa ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena al-yauma akmaltu lakum berarti telah sempurna. Maka kenapa namanya Sayyidina Abu Bakar itu justru ketika jamaah di Haji Wada yang menurut cerita ratusan ribu orang, bahkan ada yang bilang 125.000 orang ikut Haji Wada, ketika Rasulullah sampaikan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu semua orang bergembira, seneng, karena merasa sudah sempurna agama mereka, syariat mereka. Tapi ada satu manusia yang justru susah. Apa susahnya itu? Namanya Sayyidina Abu Bakar. Semua orang seneng, justru Sayyidina Abu Bakar susah, nangis. Kenapa nangis? Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, ketika orang-orang semuanya menangis, kenapa engkau justru ketika semua orang bahagia, seneng ketika Rasulullah sampaikan informasi bahwa Islam sudah sempurna, tapi kenapa engkau justru menangis? Karena apa? Idza tammal amru badanat suhi.
Idza tamma ing dalem nalikane wis sampurna apa al-amru suwiji perkara bada mongko pertelo apa naksuhu kekurangane. Ketika segala sesuatu itu sudah mengalami kesempurnaan, maka akan tampak kekurangannya. Ketika Rasulullah sudah sampaikan semuanya sempurna, risalah nubuah itu, risalah kenabian itu, risalah nabawiyah, semua sudah disampaikan, maka berarti habis itu Rasulullah tidak ada lagi. Karena sudah sempurna, maka sudah saatnya tidak ada lagi. Maka pasca 6 bulan setelah itu Rasulullah sakit panas hingga sampai beliau wafat. Itu maka yang diucapkan Sayyidina Abu Bakar ini bisa menjadi konsep hidup jenengan, konsep hidup kita. Idza tammal amru bada naksub. Ketika sesuatu itu sudah mengalami kesempurnaan, puncak, tidak ada lagi di atasnya, siap-siap pelan-pelan rapat. Sama halnya konsep hidup kita itu, falamma balagha asyuddahu, ketika usia 30, 35, 40, itu puncak. Kalau hidup ini kudune sukses-suksesi. 40 itu maksimal sukses. Pelan-pelan dari mulai fisik, kemudian rohani, jasmani, rohaninya, akalnya sudah pelan-pelan mulai menurun. Nunakkisuhu fil khalq, kalau di dalam Yasin apa? Faman nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq. Kalau aku panjangkan umurmu itu, umur mereka itu, siapa lagi yang akhirnya nunakkisuhu fil khalq? Pelan-pelan pasti ya berkurang. Kita boleh punya obsesi pingin jadi apa untuk apa ke depannya, silakan, tapi harus ngukur potensi, ojo terlalu keduren obsesi, angen-angen, tahoyul, berhayal itu terlalu tinggi, akhirnya ya enggak jalan, enggak bisa. Maka yang kedua ada moto hidup oleh seorang ulama gini ya, para ulama bilang gini, jangan engkau menciptakan kegelisahan karena dengan memikirkan masa depan. Jangan engkau menciptakan kegelisahan dengan memikirkan masa depan. Jangan engkau mengada-ngada kesedihan dengan mengenang masa lalu. Jangan engkau menciptakan kegelisahan dengan cara memikirkan masa depan, tapi jangan juga engkau terlena seneng urip, terlena seneng bernostalgia dengan masa lalu yang penuh kesedihan. Tapi nikmati yang ada saat ini. Apa yang ada ini? Ya yang ada ini yang di depan kita, di belakang kita, di kanan kiri kita, yang kita rasakan. Nafas masih bisa keluar masuk, itu yang harus dinikmati. Kenapa harus masa depan yang boleh kita punya obsesi, tapi harus mengukur diri. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana yang saat ini kita hadapi ini harus kita nikmati, kita syukuri. Bagaimana caranya? Yang paling minimal dan itu mahal adalah kesadaran kita ketika ada energi yang kita tidak tahu itu, yakin dari Allah pasti, masuknya nafas, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Inna likulli nafasin min anfasika jauharatun lagi matalah. Nafas yang kita hirup ini laksana mutiara, lagi mata, tidak bisa dihargai dengan uang, dijual dengan harga apapun tidak bisa. Jenengan baru sadar kemarin orang rebutan oksigen, itu pun kadang oksigen dengan yang paling mahal pun belum nutup untuk kebutuhannya. Meskipun disedot aja masih orang ada yang kurang, harus pakai ukuran yang tinggi.
Sekali, dua kali, tiga kali, seterusnya pakai oksigen terus. Berapa juta dia keluarkan, kita enggak. Dan durasi menit, detik, berapa kali kita hirup oksigen keluar masuk itu. Lagi matalaha, tidak bisa kita hargai dengan uang. Wala iwadolaha, tidak bisa diganti dengan apapun. Wala audatalaha, yang memasuk keluar lagi hilang. Ada lagi baru masuk lagi, keluar lagi, hilang lagi, masuk yang baru lagi. Tidak akan mungkin oksigen yang kita hirup ini gantian sama teman kita yang ada di kanan kiri kita. Ayo Mbak Mas, gantian oksigen sedot-sedotan be aku. Itu pasti oksigen yang lain, pasti baru. Betapa mahalnya. Maka sesungguhnya itu yang paling pokok harus kita sadari, bahwa ternyata dari seluruh rangkaian kehidupan kita itu ada modal yang paling pokok dan seringkali menjadikan kita itu lupa, yaitu nafas kita. Maka ketika keluar masuk nafas ini tidak ada lagi yang harus kita sebut kecuali apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kumpulan dari nafas yang kita hirup keluar masuk itu akhirnya menjadi 1 menit. Kalau dihitung sudah berapa kali nggak bisa ngitung. Bisa 1 jam, bisa 1 hari, bisa 2 hari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun, 50 tahun. Namanya umur, kumpulan daripada itu. Kumpulan dari oksigen yang kita hirup ini keluar masuk itu akhirnya menjadi sebuah umur. Berarti ketika kita sudah bisa merasakan saat ini yang paling pokok, bisa menghirup, nyedot, itu sesungguhnya saat yang paling mahal buat kita. Tidak nunggu nanti. Yang sudah lewat, sudah. Yang belum, kenapa harus dipikir? Wong belum terjadi. Fa idza aradallahu bi amrin, ketika Allah sudah menginginkan sesuatu, cukup kun fayakun, selesai. Maka bagaimana kalau kita punya obsesi keinginan? Silakan, punya cita-cita, berhayal, memikirkan sesuatu yang jauh ke depan. Jangan hanya terkurung oleh dunia. Maka para ulama itu bilang gini, disebut sebagai orang cerdas itu. Orang cerdas itu adalah orang yang berpikirnya tidak di sini. Ibarat saya ya, saya duduk di sini, bareng-bareng di situ ada kecelakaan di jalan raya. Maka tiap orang akan berbeda menghadapi, melihat kecelakaan itu. Ada yang lari cepat keluar, ono apa? Kecelakaan. Selesai, pulang. Yang kedua ada orang datang, ono apa? Kecelakaan. Apa ambek apa? Oh, mobil sama sepeda motor. Selesai, pulang lagi. Ada yang ketiga, ada kecelakaan. Iya, kecelakaan, sepeda motor sama mobil. Si sepeda motornya hancur, terus sekarang dibawa ke rumah sakit. Gimana kondisinya? Hancur, sudah sekarat umpamanya, sudah dibawa ke rumah sakit, pulang lagi. Yang keempat, yang terakhir, apa? Kecelakaan. Sama apa? Sepeda motor sama mobil. Gimana kondisinya? Sekarat. Ayo, gimana caranya ini biar tidak ada kecelakaan lagi? Dikasih rambu, dikasih apa, batas atau macam-macam. Ini mikirnya tidak lagi soal yang ada, tapi bagaimana kedepannya tidak terjadi lagi. Ini berbeda. Berarti ono sing wong biasa nguasno wong, ya wis diwasno tok mulai. Ono sing nguasno takon baru mulai, ono sing wong sampai detail baru mulai. Yang terakhir ya apa ya carane? Tonggoku cek gak sampai ngene maneh, itu baru disebut sebagai orang cerdas. Jauh lebih cerdas dari itu adalah ketika seseorang itu tidak lagi berpikir pada kurungannya,
ibarat burung. Burung itu apa? Manuk. Tahu ya? Bu, tahu ya? Burung itu ketika dikurung, maka pergi kemanapun dia di dalam kurungan. Maka burung yang cerdas itu selalu berpikir, tak iso mikir loh. Berpikir gimana caranya tidak terkungkung ini kurungan. Karena dia tahu bahwa di luar kurungan ini ada kebebasan. Maka orang cerdas itu tidak lagi berpikir kurungan rupanya donya iki. Dunia itu ibarat burung yang kurungan yang ngurungi burung. Kita ini burungnya, donya iki kurungane. Lek wong cerdas mikira sak jobone kurungane. Paham ya? Ojo wong lanang manuke dikurung tapi sik kepingin miber. Nanti bukan itu. Dunia itu kurungannya. Maka ketika kita ingin disebut cerdas, jangan mikir dunianya saat ini, nikmati, hadapi, ya kan? Mikir sak marine dek kurungan iki, mari ki ono kurungan mana luwih gede mana. Kalau dianggap hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup setelah mati, itu baru hidup yang sesungguhnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi. Baru titik akhirnya, endingnya ada pada itu. Ini kita pengen cerdas ya, jangan berpikir meni sing dipangan opo, anakku ya opo. Ya silakan boleh, tapi jangan hanya mikir itu sampai lali dek dhuwure, dek jopone kurungan. Akhirnya lupa, lalai. Maka kenapa sih orang yang hidup di dunia itu jangan terlalu serius. Ojo gampang serius, ngarai keselati. Dunia kok dipikir serius, jangan serius. Lek dipikir serius yo kan seneng hati. Innamal hayatud dunya lahwun, mudah melalaikan. Lek gak hati-hati yo gampang lali. Walaib, ojo serius ibarat orang bal-balan itu. Orang sepak bola dunianya itu bolanya. Ketika bola maka pegang di tangan atau kaki. Jangan orang disuruh main bal-balan, begitu di tengah lapangan balik dicekel digawa mulih dhewe. Bukan bal-balan. Pemain yang sportif ketika ada bal ya gentenan nyendang. Bolanya itu dunia, gentenan nendang, kadang dipegang dia, kadang temannya, kadang tetangganya, kadang orang lain, kadang dari orang lain balik ke kita lagi. Tapi dari kita sebentar lagi kita tendang lagi, buat temannya lagi, temannya ke temannya. Nah, itu namanya sportivitas. Itu dunia. Ojo gampang serius, lek serius nemen-nemen gampang kesel ati wong donya. Ketika dunia cukup di tangan. Kenapa? Cek gak kedonyan. Kalau kedonyan tadi itu wis bal-balan, kongkon sportif, balik dicekel dhewe go mlayu go mulih. Ya tidis dikeluarkan dari lapang. Lah yang punya lapangan Allah. Dunia ini ketika Allah sudah bilang malam yardo ala qadai, barang siapa yang tidak ridho qadhaku, walam yasbir ala balai, tidak sabar ketika aku kasih ujian, walam yashkur ala ni'ami, ketika dia tidak mau syukur ketika aku kasih nikmat, fal yakhruj, keluarlah ya fal yakhruj min tahti abdi, keluarlah dari duniaku ini. Lek wis sing duwe lapangan kok ojo melok main metu kate metu nandi, wong dia pemain kok. Wong kita ini di dunia kok sama yang punya dunia disuruh keluar, apa enggak? Bingung ketika kita enggak sportif. Maka dunia itu cukup jadikan sebagai bahan mainan. Dicekel di tangan. Kadang ya digawe uncal-uncalan. Kadang ya rebutan tapi sportif gitu kan. Ojo rebutan kabeh kudu dekmu kabeh, ya bukan pemain sportif.
Yang kedua, jangan masukkan di hati. Lek dilebokno hati, nanti digawa. Wong nggawa bal kok nang masjid di gawa ya ora iso sembahyang. Ndak mungkin bisa sholat wong dia sambil bawa bola besar kok. Terus sembahyang Allahu Akbar. Ya ndak mungkin bisa. Maka orang yang kedonyan, muhibbud dunia itu, hubbud dunia itu, ra'sukuli khoti'ah, menjadi pangkal malapetaka di dunia ini. Ada hati yang hubbud dunia itu artinya apa? Kemana-mana hatinya yang ada dunia. Ketika hati itu full penuh dengan urusan dunia, ya peteng. Lek peteng ya gak ketok. Kalau sudah nggak kelihatan, dia tidak akan bisa membedakan iki api, iki elek, iki halal, iki haram, iki bojoku, iki bojone tonggo. Tidak kelihatan semua, peteng kabeh. Yang penting pokoknya aku seneng, pokoknya aku nikmat, ya hanya itu. Yang kedua, ada orang yang ketika dia di masjid musola kayak gini, Allahu Akbar sing dipikir sandal. Krono sandalnya api, padahal dia bukan orang kaya, gak duwe. Ngaji ngene iki sing dipikir apa urusan di omah, masakanku lali burung tak pateni ngono tak gosong kabeh. Sandalku anyar kumang tak gowo muga-muga gak ilang. Padahal ngaji, duduknya di sini ngadep ke sini, tapi mikirin di jopo di sandal ilang. Berarti ngaji ini sing dipikir sandal apa ngaji? Nah, wis urip gak patek duwe dhuwit, duwe sandal anyar, gak patek anyar lah, digawa ngaji, dieling-eling terus dipikir terus. Ngaji ora fokus mikir ngaji tapi mikir sandal. Itu kedonyan enggak? Lah ada orang kaya punya mobil, punya ini, punya itu. Sandal apik, pakaian apik digawe ngaji. Kayak jenengan lah, pakaian paling apik digawe. Sepeda motor paling apik pakai, sandal paling apik dipakai. Dirasani nggak biasanya? Mate ngaji ae. Pamer iku sandale apik sing larang dhewe digawe. Jilbabe paling larang digawe iku lak koncone cek padha luwe ya. Itu kan? Sing salah sapa? Sing rasani apa sing dirasani? Hah? Berarti wong rasani iku salah apa bener? Bener nggih? Ngaku nggih. Nah, sementara orang yang kaya tadi sing larang-larang digawa kabeh, wae ngaji digawe. Sampeyan niku lho ngaji ae pakaiane kaya ngono. Sandal paling larang digawe, jilbab paling larang di. Terus dia bilang, "Lah lek aku tuku larang-larang gak tak gawe ngaji, tak gawe apa? Kok digawa nang sawah? Apa digawe keluyuran nek nang mall tok?" Hah? Maka orang kaya yang ngerti uang itu ya seperti itu, ngerti manfaatnya duit itu jenenge. Ya. Ketika dia masuk masjid, musola, ngaji, sandal ditele ya wis, gak eling sandal. Wong duwe akeh. Engko ilang ya tuku maneh. Sepeda motor anyar, ilang ya tuku maneh, sing penting wis tak tele parkiran aman. Sing penting aku saiki ngaji ora pingin mikir sepeda motor. Sing kedonyan sing sandal lelek dipikir rae mang apa sing sepeda apik tapi ora kepikiran. Ya sing nandi-nandi atine mikir donya iku. Ini. Nah, maka jangan ngukur hubud dunia, cinta dunia itu hanya melihat wong sugih mesti hubud dunia, wong miskin mesti gak hubud dunia. Enggak, justru banyak orang yang kaya, kekayaannya tidak masuk hati. Banyak orang nggak pernah punya uang, tapi begitu duwe ae titik dilebokno hati. Nandi digawa sampai kumpul mbek bojone sing dipikir sandale. Sing dipikir sepeda motore. Itu. Jadi ukuran hubud dunia di situ. Tidak kaya, tidak miskinnya. Tapi bagaimana dunia cukup sebagai mainan, tidak sampai masuk ke hati. Maka wong Islam itu kudu sugih apa enggak?
kudu sugih lek iso. Tapi sing gak kedonya. Lek iso tambah donya iki dicekel ndek tangane kabeh. Digawe dulinan, digawe unjalan. Ojo gara-gara donya ae sikutan, sepak-sepakan, santetan. Ada enggak yang kayak gitu? Akeh masih mbek adike asale rukun dadi gara-gara dunia. Terus jangan dianggap namanya dunia itu hanya uang, sepeda motor, pakaian api, terus HP, enggak semuanya. Apa? Segala sesuatu selain Allah itu namanya dunia. Podo-podo ngurmat TPQ, Rono iki kan guru TPQ. Podo-podo ngurmat TPQ. TPQ itu kan amalan bagus yang akan menjadi jariah, ya kan? Pengajar, apa meneh ngajar ngaji, pahalanya besar. Tapi akhirnya rebutan, sikut-sikutan, saingan ketat sak konco. Karena berpikirnya apa? Siji, lah iso kudu aku sing berperan, lah iso aku sing ngatur, lah iso aku tok sing ngajar. Kok hasilnya nang aku tok. Maka akhirnya dia sikut-sikutan, sendel-sendelan, kancane dihasut, iri dengki, gimana caranya dia nggak kerasa. Itu jenenge rebutan. Maka meskipun ngajar TPQ, ya, meskipun ngajar TPQ yang itu amal jariah betul, akan menjadi betul-betul dunia. Akan menjadi betul-betul dunia. Karena yang menjadi harapannya apa? Hanya dunia, nggak hanya uang, tapi yo kedudukan, pangkat, jabatan, cek sing iso nguasai, lah iso aku sing woso, itu kan rebutan akhirnya. Jadi jangan menganggap hanya urusan uang, dunia itu semuanya. Masjid rebutan tadi imam. Nah, itu ya jenenge dia menganggap masjid ini menjadi dunia, eman, musola, pondok, madrasah, ya apapun lah. Sing sumber rebutan itu disebut dunia. Monggo ojo gampang digawe dulinan dunia. Lah ana wong rebutan, melok rebutan mboten. Berarti kudu ya apa? Hah? Memantau. Memantau golek selai konco. Oleh anak wong rebutan ya apa? Kudu ya apa? Ya ngalah kak melok rebutan. Ojo tambah lek ana kanca rukun-rukun ya rebutan wong loro. Aku tak sing nguasno engko lek awakmu lek klenger karo ganti aku. Iku jenenge sengkuni lek ten. Lek napa pewayangan iku jenenge sengkuni. Selalu mengambil kesempatan. Lek ndek napa pewayangan jenenge sengkuni, kalau di zaman ceritanya napa biyen ono sandiwara itu Majapahit itu lho. Apa sih biyen jenenge Mahapati. Niki enten mboten sing nate semerap sandiwara radio zaman tahun 80 pinten. Sahur sepuh ya. Lah iku ana jenenge Mahapati, ya iku jenenge Sengkuni. Iku gak gelem lek ana tangga rukun aman niku ya apa carane bentrok terus, golek padha klengere ganti awake sing masuk iku jenenge Sengkuni. Pun ada yang ditanyakan apapun, hal apapun, monggo. Ini tadi masih innahu laqaulu rasulin karim. Wa ma sahibukum bimajnun, coba lihat itu. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah teman kamu, teman kalian ini bimajnun, orang yang gila. Ini siapa teman kamu maksudnya? Rasulullah. Berarti ini merupakan jawaban bahwa orang-orang Quraisy itu menganggap Rasulullah itu orang gila. Purun boten diarani wong
gak patek waras. Padahal dakwah itu melakukan sesuatu, apalagi memulai sebuah kebaikan, itu pasti akan merubah sesuatu yang sudah mapan. Contoh, sak lingkungan wonge gak kenal blas sholat, gak kenal blas ngaji. Jenengan begitu masuk mesti dianggap aneh. Wong gak tahu ono kok. Jenengan di Bali lah. Gene wong Hindu, gak pernah tahu namanya Islam, jenengan mlebu jilbaban tok. Iku wong kok aneh yo. Kok ditutupi kuwabe ketok raine tok titik. Itu mesti aneh. Iki wong lapo ya kok jungkar-jungkir lek esuk, lek awan, lek sore. Masih menganggap aneh. Tidak salah ketika Rasulullah juga dianggap gitu. Maka orang ingin melakukan kebaikan, itu ojo mikir enak. Mikirnya sehingga wong berjuang dari guru TPQ kok juga enak kok. Ayo masalah. Wong perjuangan kok, gitu kan? Tidak ada perjuangan yang enak. Semua perjuangan itu tidak. Dan inti dari pejuang itu apa? Gak mikir awake dhewe. Nah, saya mau nanya, pahlawan itu siapa? Sing kula panjenengan iki lho ndelok Dik, foto-foto pahlawan nasional, pahlawan apa? Revolusi, pahlawan 10 November dan lain sebagainya. Itu apa maksudnya? Pahlawan itu siapa? Orang yang berkorban. Yang kedua, pahlawan itu apa ngenteni mati? Hah? Ono enggak pahlawan ditulis di pahlawan titik-titik si urip wonge? Ada enggak? Berarti ngenteni mati. Pahlawan itu orang yang selalu mikir orang mikir awake dhewe baru disebut pahlawan. Tapi ono pahlawan kesiangan. Apa pahlawan kesiangan? Ya Sengkuni mang itu. Sengkuni tadi itu, Mahapati tadi. Mahapati apa Ramapati? Ramapati ya. Nggih Ramapati itu. Atau Sengkuni. Maka orang yang ingin melakukan kebaikan itu jangan mudah menyerah. Sing nomor loro, ojo cengeng. Ya iki perjuangan, ya iki perjuangan. Ya iki donya. Lek gak ngene iki duduk donya. Kadang seneng, kadang susah. Kadang duwe, kadang ra duwe. Kadang kudu muring-muring ae. Tapi kadang ya ati seneng ayem guyu terus nanti-nanti. Itu biasa. Kan? Biasanya luwih akeh senengnya apa susah? Umur 30 lah, jenengan umur 30, lek dihitung-hitung akeh susah apa akeh senenge? Itu berarti orang patek syukur. Orang patek syukur. Akeh senenge apa akeh susah? Akeh sering nyekel duit apa gak nyekel duit? Nah, jenengan bapak arek-arek lah. Biasanya akeh ati senenge ayem apa kesel nek nguasul bapak arek-arek. Akeh ndi akeh senenge. Maka inilah dunia. Kita harus siap ada di dunia. Maka jadikan dunia itu sebagai bahan mainan. Jangan dunia yang menguasai kita, akhirnya kita dipermainkan oleh dunia. Bojo iku ya dadi donya barang, lek rebutan. Anak ya dadi donya barang, lek rebutan. Apalagi sawah, tegal, mobil dan lain sebagainya. Maka hati-hati. Ojo gampang gawe dulinan dunya. Apa dunia tadi? Masih wallah, segala sesuatu yang selain Allah. Udah. Enten boten pertanyaan? Iya. Tolong dijelaskan terkait nasah mansuh. Iya. Nasih mansuh. Penulisan Al-Quran, ayat yang sudah nasah tadi, ayat yang mansuh tadi
boleh atau tidak? Nasikh mansukh itu ada di dalam Al-Quran. Nasikh itu menghapus, mansukh itu yang dihapus. Semuanya tetap ada di Quran. Tidak mungkin Al-Quran mari turun ayat A terus dia dinasih, dimansukh oleh ayat B terus sing biyen gak berlaku dibusek. Tidak ada itu. Semuanya ada. Pancet ono. Kalau dulu di zaman Rasulullah itu ada tahapan. Hurrimat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibu, gitu kan. Khamr itu min amali syaiton, perilaku setan, fajtanibu dono ya didoi tok, tapi saya ngombe khamr. Maka ada para sahabat mari ngombe sik mabuk ya wis melok sembahyang. Maka apa turun wala taqrabus sholata wa antum sukara. Lah awakmu kate salat ya aja mabuk. Nah, berarti ayat tadi sudah enggak berlaku, pakai ayat yang ini. Berarti nyidek ayo aja apa meneh Lah apa meneh itu namanya kias aulawi. Nyidek ayo aja apa meneh ngombe. Berarti akhirnya ya ndak sama sekali, ya kan? Kumang sifatnya umum fastanibu dono yo iku perilaku setan. Ya wis tak doi. Tapi yo kate sembayang yo sik ngaku wong gak haram, ya kan? Begitu sudah sholat mbek mabuk, ya gak karu-karuan, maka turun ayat wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ya awakmu ingin iki oleh-oleh wong kate sembahyang kok mabuk. Padahal ketika itu memang belum haram. Akhirnya nyidek ayo aja apa meneh ngombe pelan-pelan. Akhirnya ayat yang tadi nggak dipakai untuk ini, tapi pakai yang takrobu tadi, ojo cidek baru yang terakhir hurrimat apa? Bukan innamal khamru wal maisiru ansabur. Bukan yang hurimat ayatnya itu ada 3. Tahapannya ada 3. Dari si oleh, terus ojo tidak, terus mutlak haram. Nah, itu dinasih semuanya, dinasah semuanya. Oleh, ojo tidak, haram. Nah, baru mutlak haram. Ayatnya tetap ada di Al-Quran. Berarti ayat yang dinasah berarti nggak kanggo, nggak ada manfaatnya. Ya enggak, tergantung konteks. Nah, terus terus apa tadi? Oh itu aja. Lintune, yang lain jam pinten? Jam 5. Ada lagi monggo sebelum saya tutup. Monggo. Enten boten. Iya. Apa? Iya. Terus bagaimana dengan hukumnya di alam barzakh bisa Musyrik itu apa? Musyrik apa fasik? Apa? Apa contohnya? Tidak melaksanakan rukun Islam apa rukun iman? Ada beberapa kasus yang sampai beberapa orang yang perjanjian dengan mereka misalnya menjadi bodoh. Hukumnya itu kan ada yang bertanya, ini kalau misalnya orang ini terus matinya nanti gimana? Kalau misalnya disiksa
Ya. Kalau terkait dengan rukun Islam, orang yang nggak melakukan rukun Islam tidak Islam, karena dia belum memenuhi syarat syahadat, sholat, zakat. Berarti dia bukan Islam. Tapi syahadat iyo, sholat enggak, zakat enggak. Dia namanya orang fasik. Bahkan kalau tarikus sholat amdan kufrun, menurut hadis yang kenceng gitu. Wong Islam kok nantang Gusti Allah. Wah, itu pelecehan betul. Tapi bukan pakai itulah maksudnya. Lah ini di dalam satu hadis An Atha bin Yasar yang biasa dibaca, yang biasa dibaan sinten? An Atha bin Yasar an Ka'bil Ahbar qala alamani abi Taurata ila sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yadkhulu sunduq falamma mata abi fatahtu fa idan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa sultanuhu yakusu sya'ruhu wa yataziru ala yakunu anbiya wa ummatuhu yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli syaraf yasufuna fi sufufihim yasufuna fi salatihim kasufufihim. Itu ada sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab, sepertiganya patas surga umatnya Rasulullah. Wa sulusu ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Dia punya dosa banyak tapi bukan dosa syirik, bukan dosa besar. Apa dosa besar itu? Napa-napa ayo sing iso. Apa dosa besar itu? Napa-napa? Ibu-ibu, saya kasih hadiah lah. Napa? Apa dosa besar itu? Dosa yang tidak kecil itu dosa besar. Ngoten lho. Dosa kecil berarti apa? Dosa yang tidak besar. Ketika dia melakukan dosa, banyak dosa tapi tidak sampai syirik. Kenapa kalau syirik? La yaghfiru, tidak akan pernah diampuni. Dia masih dapat ampunan Allah, fayughfaru lahum, maka akhirnya surga, diampuni, surga. Dia punya salah tapi tidak sampai dosa besar. Tapi yang terakhir wasulusu ya'tuna bidunubihim wa khotoya idhom, dosanya ka'amsalil jibal, kan kayak gunung akeh ora trimo siji, dosanya besar. Nah, akhirnya Allah itu bilang ke malaikat, coba sih delokno wong iki tau nglakoni apik ndak? Mawajadna min amalihim. Ya kan? Blas ndak ada Gusti. Ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Hanya dia pernah dulu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa jawaban Allah? Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli bisahadati kaman kadzdzaba bi. Malaikat, iki umatnya Muhammad, saya tidak akan berlaku seperti perlakuan saya kepada orang-orang yang mendustakan diriku. Kaman kadzdzaba bi. Adkhiluhumul jannata, masuk surga dengan rahmat Allah. Apa meneng-meneng dosa gede gak tau nglakoni apik patas surga bisa? Enggak, ada proses. Intinya orang yang bersyahadat suatu saat dia masih punya hak suatu saat itu kapan? Ya lek wis rijik. Ya diresiki dhisik. Pati diresiki itu durasinya beda dengan kita. Apa? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin mimma ta'udun. Nah, awake dhewe sedina bukan apa jenenge sak jam koyok 50.000 tahun, kayaumin satu hari koyok 50.000. Maka standar masa waktu antara kita di dunia dengan barzah dengan akhirat sudah beda ukurannya. Awake dhewe sak jam
swidak menit. Di barzah sak jam hitungannya bukan swidak menit maneh. Lebih maju lagi di sana. Barzah lebih maju ketimbang kita di dunia ini. Barzah orangnya lebih cerdas ketimbang kita yang di. Perbedaannya seperti apa? Seperti ketika kita masih bayi di dalam perutnya ibu, ambek saiki ndek donya dunia kedua. Bedane donya ambek barzah sama perbedaannya ketika kita di alam wetenge ibu, gak ngerti apa-apa, ora apa-apa, ngenteni. Begitu ndek donya kaya iya padahal setelah ini ada alam lebih maju lagi namanya. Setelah barzah ada yang lebih maju lagi namanya akhirat. Mau seneng mboten? Ben bakal tambah nang alam sing lebih modern, lebih sip, lebih indah, lebih ini, lebih itu. Pingin mboten? Loh, sing banter. Pingin tapi wabote ngono. Pingin mboten? Kok koyok kepingine ibu waktu yo apa carane anake ndang lair ngoten lho. Waktu niku jenengan dipeksa metu apa metu dhewe? Ben ya ngono, ora usah dipeksa. Wayahe metu ya. Ya ngono, digandolono mek tampar ya pancet. Ucul ya pancet ucul ya mlebu nang kuburan kaya bayi. Jenengan ngeden niku dideno apa? Ya mesti ae ngeden dhewe ora tanggane sing ngeden. Maksude jenengan maksa ngeden apa ana moro-moro metu dhewe? Apa ngeten ya refleks kan gak iso ngempet. Ya mati ya kaya iku. Mati niku persis niku kaya wong kate nglairno gak iso ngempet tapi ya wedi-wedi tapi dibrolno ae. Ya ngono padha wong kate mati digandolono. Ya dibrolno ae kaya wong nglairno. Nah, mongko nek kepengin belajar mati. Loh, belajar sing akeh turune. Wong akeh turu iku berarti seneng belajar. Jangan eling-eling, wong senengane ngantukan, iku berarti apa? Ya seneng belajar. Waduh, wong kok rupane kangen temenan sampai mati ngene. Senden turu. Wong sampai mlaku-mlaku iku lho ya wis lihat-lihat sampe iki wong kangen sampe jenengan lek turu mari ngono moro-moro ndek pinggir gampeng rasane glundung. Mati mboten? Ya iku mati. Golek wayahe glondong ndek kono gak tangi, sak teruse glondong terus. Lek jenengan mari tangi turu wesel kabeh mang pas turu glondong. Tapi sik melek iso cerita. Lek mben mati, ndek kono kok kaya ngipi glondong. Ya kate cerita sapa wong wis mati. Glondong terus. Persis wong turu. Kenapa? Al maut akhul naum. Wong lek kepengin ngrasakno mati persis kaya turu. Lek pengin rasane mati ya turu wae. Ngoten nggih. Ada lagi cukup? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma mubaraka wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman wa la matsuda. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bihaqqi man nuzilat alaihi al-Fatihah yassir umurana ma'aha fi qulubina wa tadina salama wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ukhrana inna bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bi taqwa wajabna bil afiyati wassalam. Allahumma kun lana wa la takun alaina yu'tikal khair innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.